Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari akar kata yang sama. Sumber katanya sama, akar katanya sama, sama-sama dari kata rohima atau rahmat kalau bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulikal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimaniyallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya Allah, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah yang begitu luas dan tidak terbatas. Kasih sayang Allah yang semua makhluknya pun mendapatkan bagiannya. Termasuk kita di sini mendapatkan hidayah, diberikan kemudahan untuk mengenal Islam, diberikan kemudahan untuk mengamalkan syariat Islam, meyakini kebenaran agama Islam dengan mudah, bahkan mungkin dengan tanpa kita sadari. Di antara kita mungkin ada yang lahir sudah begitu tahu agamanya Islam. Kita tanpa perlu membuktikan, tanpa perlu melakukan perjalanan jauh, tanpa perlu mencari-cari. Tentunya kita semua masih ingat ceritanya Salman Al-Farisi, bagaimana beliau mendapatkan hidayah, membutuhkan banyak perenungan, membutuhkan banyak perjalanan. Lah kita, alhamdulillah, Allah berikan kemudahan untuk mengenal agama Islam. Maka itu merupakan contoh kecil saja dari bentuk-bentuk rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, berbicara tentang rahmatnya Allah, maka insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas dan mempelajari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kajian kita kan Asmaul Husna. Kita mengkaji, mempelajari, berusaha untuk mampu menghafal, memahami, dan nanti mampu mengamalkan kandungannya. Asmaul Husna yang telah kita kaji sebelum atau awal Ramadan lalu adalah Allah. Nama yang paling agung, nama yang paling mulia adalah Allah. Maka Allah itu nama untuk Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ibadahi,
namanya banyak, di antaranya nama yang paling agung adalah Allah. Kemarin sudah kita artikan apa itu Allah dan apa kandungannya. Secara ringkas, Allah itu artinya apa Bapak Ibu masih ingat enggak dulu? Hah? Masya Allah masih ingat nggih? Maha yang disembah, Maha yang diibadahi itu Allah. Lah hari ini kita akan mempelajari dua nama sekaligus, yaitu nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim karena memang keduanya ada kesamaan. Oleh karena itu kita bahas secara bersamaan pula. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau kita membaca Al-Quran, kata Ar-Rahman sendiri, nama Allah Ar-Rahman itu disebutkan 57 kali. Dari mulai Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas, itu kalau kita baca nama Allah Ar-Rahman disebutkan 57 kali. Adapun Ar-Rahim disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 123 kali. Di Ar-Rahman 57, Ar-Rahim 123. Penyebutannya kadang sendirian, Ar-Rahman sendiri, Ar-Rahim sendiri, kadang digabung Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Contoh menyebutkan Ar-Rahman saja adalah dalam firman Allah, Ar-Rahman 'allamal Quran. Itu kan ada Ar-Rahman 'allamal Quran, hanya menyebutkan sendirian Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Toha ayat 5. Juga sama Ar-Rahman. Demikian juga dalam Asy-Syu'ara 191 menyebutkan Ar-Rahim saja. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Terkadang juga digabung pada ayat pertama dalam Al-Quran. Apa itu Bapak Ibu? Ayat pertama, ya Bismillah. Ayat pertama itu Bismillah, bukan A'udhu. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, itu bukan ayat Al-Quran. Itu adab sunnah ketika membaca Al-Quran, ta'awud terlebih dahulu. Maka ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu menggabungkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ikhwati fillah jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kita semua kaum muslimin sepakat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu merupakan nama-nama Allah. Berikutnya, apa artinya Ar-Rahman dan apa artinya Ar-Rahim? Kita katakan Bapak Ibu rahimaniyallahu wa iyyakum, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari akar kata yang sama. Sumber katanya sama, akar katanya sama, sama-sama dari kata rahimah atau rahmat kalau bahasa Indonesia. Ar-Rahman itu ada makna rahmatnya, Ar-Rahim juga ada makna rahmatnya. Jadi dari asal kata yang sama, meskipun artinya berbeda. Akar katanya sama, artinya berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia pun banyak contoh, misalnya ada kata dasar ajar, kan bisa pelajaran,
ada pengajaran, ada pelajar. Itu kan asal katanya sama enggak, Pak? Sama, ajar semua. Namun pelajar sama pelajaran beda apa sama? Beda di situ. Demikian pula Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Akar katanya sama-sama rahmat dalam bahasa Indonesia. Lalu perbedaannya apa nanti? Nanti akan kita belajar perbedaannya. Kalau menerjemahkan saya juga bingung. Kalau dalam bahasa Indonesia kasih sama sayang itu sama atau beda, Pak? Secara Indonesia sama nggak? Kasih dan sayang itu sama apa beda kan itu? Karena Ar-Rahman itu nanti artinya adalah ya rahmat, namun rahmatnya itu sangatlah luas, tidak membedakan mana muslim mana bukan muslim. Dikasih sayang di dalam nama Ar-Rahman itu lebih luas. Kasih sayang di dalam Ar-Rahim itu khusus, spesial. Jadi yang saya tanyakan, kalau di dalam terjemahan itu kan diterjemahkan apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kan gitu. Maka tadi saya tanya, pengasih sama penyayang secara tata bahasa Indonesia itu beda apa enggak? Saya belum buka kamusnya. Mungkin nanti silakan dibuka. Yang penting dalam bahasa Arab, kasih sayang di dalam Ar-Rahman dengan kasih sayang di dalam Ar-Rahim itu berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya pertama, kita ingin mempelajari perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Untuk Ar-Rahman itu adalah kasih sayang di dalam Ar-Rahman itu menyeluruh, mencakup seluruh makhluk. Namanya makhluk itu kan ciptaan Allah. Kita manusia makhluk bukan, Pak? Makhluk. Hewan makhluk bukan? Makhluk. Setan dan iblis makhluk. Maka semuanya dapat. Itu kasih sayang di dalam Ar-Rahman itu semua makhluknya Allah. Semua ciptaannya Allah. Mau syaitan ataupun iblis sekalipun. Iblis sama setan itu perbedaannya apa, Pak? Setan sama iblis itu perbedaannya apa? Iblis itu ya bebuyutnya setan kan itu. Iblis itu buyutnya apa namanya? Baik. Itu iblis. Kalau setan itu lebih cenderung mensifati jin yang bermaksiat, itu setan. Mau iblis, mau setan, mau jin itu sama dari bangsa jin. Kalau jin itu lebih umum. Ada yang taat, ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Kalau setan, jin yang tidak taat dan gitu. Jadi sama dari bangsa jin. Kembali ke materi. Maka kasih sayang di dalam Ar-Rahman itu luas. Itu mencakup seluruhnya. Seluruh makhluknya Allah mendapatkan kasih sayang di dalam Ar-Rahman di dunia. Dan kaum mukminin pun mendapatkan kasih sayang di dunia dan di akhirat. Itu Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim itu adalah kasih sayang spesial, kasih sayang khusus untuk hamba-hambanya yang beriman.
Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim terhadap kaum mukminin. Kalau kita baca dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, tidak ada satupun kata rahim diberikan kepada non muslim, diberikan kepada bukan mukmin. Pasti kaitannya mukmin. Al-Quran yang 6.000 sekian ayat, 30 juz, hadis yang ribuan hadis, tidak ada satu kata pun rahim diberikan kepada non muslim yang tidak taat, tidak pernah. Oleh karena itu perbedaannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kandungan kasih sayangnya. Kasih sayang dalam Ar-Rahman itu luas, mencakup seluruh makhluknya. Kasih sayang di dalam Ar-Rahim itu spesial, Allah berikan untuk hamba-hambanya yang beriman. Pripun Pak, bisa ditangkap mboten ini? Saya tes sekarang. Kalau ada bukan muslim kaya dengan seorang muslim mukmin tinggal di Gubuk Riyadh, kasih sayang yang didapatkan antara dua orang ini besar mana Pak? Bukan muslim, tidak taat, kaya, mewah, rumahnya masya Allah, mobilnya pun mewah, dengan muslim mukmin taat tinggal di gubuk sederhana. Pertanyaannya, kasih sayang yang Allah berikan kepada keduanya itu besar mana? Yakin Pak? Ya, di dunia atau di akhirat ya, kita katakan tadi muslim yang bukan mukmin tadi hanya mendapatkan kasih sayang di dalam Ar-Rahman saja. Tapi mukmin tadi mendapatkan dua-duanya, mendapatkan kasih sayang yang dikandung dalam Ar-Rahman dan kasih sayang yang dikandung di dalam Ar-Rahim. Makanya besar yang muslim meskipun hidup sederhana. Karena nanti orang yang kafir nikmatnya terhenti di dunia, nikmatnya berhenti di dunia. Di akhirat maka dia tidak mendapatkan lagi. Meskipun kita katakan muslim bukan muslim sama-sama kadang mendapatkan musibah. Kalau tadi kan non muslim kaya, mukminnya sederhana, miskin. Besar rahmat yang didapatkan oleh orang mukmin meskipun sederhana. Nah, kalau sekarang sama-sama miskinnya, sama-sama miskinnya, non muslim yang miskin sederhana, kemudian muslimnya juga sederhana, maka saya katakan muslim tetap lebih besar. Bahkan orang yang non muslim lebih parah, karena musibah yang dihadapi bukan muslim itu semakin mendapatkan dosa. Tapi musibah, cobaan yang dihadapi seorang mukmin justru berpahala. Maka itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, nama Ar-Rahman adalah nama khusus untuk Allah. Tidak boleh seorang hamba pun menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali.
Kalau terlanjur ganti. Karena Ar-Rahman nama spesial bagi Allah. Tidak boleh seorang manusia hamba pun menamakan dirinya, anaknya, keluarganya dengan Ar-Rahman. Kalau pengen menamakan dengan Ar-Rahman, harus ditambah dengan Abdurrahman. Ini nama spesial untuk Allah. Mau menamakan apapun tidak boleh. Mau menamakan masjid pun tidak boleh dinamakan Ar-Rahman. Tidak boleh. Tapi kalau Baitur Rahman, silahkan. Baitu Ar-Rahman, Abdurrahman, silahkan. Tapi kalau Ar-Rahman tidak boleh. Berbeda dengan Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim itu nama yang boleh kita menggunakannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam mensifati Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah adalah Rahim. Maka tidak mengapa menamakan seseorang Rahim, boleh. Sekarang kendalanya kalau namanya Abdurrahman dipanggil dengan Rahman, pripun wae? Boleh ndak? Namanya Abdurrahman dipanggilnya ujungnya tok. Ya kita katakan ndak boleh, jangan. Panggil Abdurrahman ya Abdurrahman. Bukan diambil ujungnya saja. Bapak Ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum, jadi itulah perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sama-sama ada kasih sayang, namun kasih sayangnya berbeda. Berikutnya, berdasarkan dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa rahmat, kasih sayangnya Allah itu ada dua macam. Dan gitu. Berdasarkan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa rahmat itu ada dua macam. Yang pertama adalah rahmat yang umum. Rahmat yang diberikan kepada seluruh makhluknya, semuanya, muslim bukan muslim, mukmin bukan mukmin, taat tidak taat, hewan, semuanya. Semut, dari binatang yang paling kecil sampai paling besar, manusia dari mulai janin sampai kakek nenek sekalipun itu mendapatkan semuanya. Bentuknya apa saja rahmat yang umum ini? Kasih sayang umum ini bentuknya apa? Bentuknya satu, kata Syekh Al-Jalil, bi-ijadihim, membuat mereka ada. Itu bentuk rahmat. Kasih sayang Allah yang umum. Allah menciptakan semuanya. Kita ada, itu diantara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tarbiyatihim, memeliharanya, merawatnya, itu pun umum. Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Maka kita rasakan Allah memberikan kita perawatan, tumbuh dari lahir, terus berkembang. Allah mengajari kita berbicara. Sekarang kita bisa ngomong, bisa berbicara, itu yang ngajari siapa, Pak?
Apa orang tua kita? Kan enggak. Orang tua apa pernah kalau bertanya ngomong ini, kalau minta ngomong ini, kan enggak pernah di situ. Tapi ternyata kita bisa berbicara, kemudian bisa memahami. Itu semua rahmatnya Allah yang luas yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Orang kafir pun sama, mendapatkan perawatan, pemeliharaan, bahkan kadang-kadang perawatan mereka mungkin lebih rapi, lebih bersih di situ. Tapi ingat, ini bukan keistimewaan. Ini rahmatnya Allah, Allah berikan kepada semuanya. Bahkan warizkihim, memberikan rizki pun itu rahmatnya Allah yang umum. Maka Allah berikan kepada siapapun, yang muslim, bukan muslim, ya kafir, semuanya. Allah berikan kepada mereka rizki di situ. Sampai hewan yang menurut kita lemah, kecil pun Allah berikan rizki di situ. Wa imdadihim bin ni'ami wal ataya, memberikan berbagai macam pemberian dan nikmat. Wa tashihi abdanihim, memberikan kesehatan kepada badan mereka. Lihat, semuanya kan ada mendapatkan kesehatan. Wa taskhiril makhluqat min nabatin wa hayawan, dan menundukkan makhluk-makhluk Allah yang lain, bisa berupa tumbuhan maupun hewan maupun benda-benda mati, untuk memenuhi kebutuhan kita manusia. Coba bayangin Pak, kuda itu kok bisa dinaiki, kan ya Pak? Dan rahmatnya Allah, Allah jadikan kita yang penunggang kuda. Kuda sebagai kendaraannya. Lah kalau Allah berkehendak untuk balik, mampu ndak Pak? Balik itu ya kudanya yang naik, manusianya menjadi kendaraannya, itu mampu ndak? Allah mampu, maha kuasa. Tapi itulah rahmatnya Allah. Bisa kita taklukkan, bisa kita tundukkan, kita jadikan kendaraan di situ. Belum zaman modern sekarang ini, lihat itu motor kok bisa muter, bisa kita tundukkan untuk mengangkut kita. Itu kan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Cuma besi-besi dirangkai dan lain sebagainya di situ. Itu Masya Allah, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hewan, kita bisa mengetahui mana yang bisa disembelih, mana yang bisa dimakan, mana yang enak dagingnya. Itu rahmatnya Allah. Berbagai macam tumbuhan untuk memenuhi apa Pak? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Badan kita butuh karbohidrat, maka Allah pun tumbuhkan padi, jagung, kentang, ubi-ubian. Ubi-ubian pun macam-macam, ada yang gurih. Napa gurih niku Pak? Ubi napa niku? Ubi yang gurih itu rata-rata ubi napa? Ubi kayu biasanya kan. Ada yang manis. Kalau manis biasanya ubi madu, ubi jalar kan gitu. Itu kan Masya Allah, Allah lengkapi semua itu. Sekarang karena sudah tua, sudah sepuh, tidak boleh banyak gula di situ. Ada pengganti nasi, beras, protein hewani, nabati, ada yang alergi dengan hewan-hewan laut atau daging, ada pilihan yang lain. Itu kan luar biasa. Itu rahmat Allah yang umum, yang Allah berikan kepada siapapun.
makanan berbagai macam. Kalau bapak pergi ke daerah lain, ada makanan lagi, tumbuhan yang berbeda yang dimakan. Kalau saya ke Karangpandan itu ada tanaman yang saya dapatkan di Sukoharjo. Ada beribil, tahu betul Pak beribil? Ada nggak? Beribil itu ya kayak, kalau di sini kayak rumput suket, itu dijadikan pecel di situ. Ada jerembak kayak apa itu? Pokoknya kalau bapak pergi ke Tawangmangu dan sekitarnya, pecelnya itu kayak gitu modelnya. Jerembak, beribil, sawi. Kalau di sini kan bayam, kacang panjang kan gitu. Itu semua Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kepada kita ilmu, mana untuk bisa kita manfaatkan, mana untuk bisa kita masak. Tentunya sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau dulu masih banyak orang yang masak pohon pisang, nggih mboten Wak. Sekarang masih ada mboten Wak? Itu siapa yang mengajari kok bisa dimasak di situ? Nah, itu semua rahmat luasnya Allah. Belum kalau kita lihat badan kita, Allah tahu semakin kesini itu udara semakin kotor, maka Allah ciptakan penyaring di dalam hidung kita. Bayangin ini penyaring, masya Allah, tidak pernah kotor. Bapak lihat kipas angin itu Pak, wah lihat itu Pak. Bayangin kipas angin aja sampai segitu, untuk itu kan cuma dilalui udara itu. Lah ini Allah menciptakan tidak sampai segitunya toh Pak. Padahal kita berapa kali menghirup napas ini, tidak pernah berhenti di situ. Ini paling baru berapa tahun, paling baru berapa bulan dibersihi kan gitu. Sudah seperti itu, lihat itu. Lah kita masya Allah ini tuh nyaring aja ndak masya Allah. Ya itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kita lihat ke dalam lagi, ada ginjal di situ menyaring darah, menyaring racun-racun yang ada di dalam darah kita. Tentunya racun ya berasal dari makanan dan minuman kita. Apalagi zaman sekarang, apa ada makanan yang tanpa ada racunnya? Bahan-bahan kimianya, obat-obatnya. Sekarang nanam sawi saja, apa ada yang hanya mengandalkan pupuk organik saja tanpa bantuan? Ada, tapi jarang sekali. Rata-rata jalan pintas. Sekarang padi-padi itu disemprot enggak Pak itu? Semprot juga di situ. Belum makanan, ada pewarna, ada penambah rasa. Itu kan semuanya masya Allah. Belum penambah penyedapnya, aromanya. Itu kan berbagai macam zat-zat kimia dibuat di situ. Dan itu semua kita makan. Namun Allah menciptakan ginjal untuk menyaring itu semua. Itu juga termasuk contoh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lain sebagainya banyak sekali. Tempat tinggal, bagaimana Allah membantu, membimbing kita untuk bisa buat rumah dengan berbagai macam model dan bentuknya. Ada yang rumahnya rumah panggung, ada yang tidak panggung, tergantung kondisi. Itu kan semua yang mengilhami Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi Allah jadikan kita bisa tidur. Tidur itu kan masya Allah Pak, nikmat itu Pak.
Kita bisa beli kasur empuk. Nggih mboten, Pak? Bisa mau beli spring bed mewah yang seempuk mungkin bisa. Namun untuk beli tidur, mendapatkan ketenangan, belum tentu bisa. Orang yang tidur di ranjang empuk, apa jaminan dia bisa langsung tidur? Tidak jaminan juga. Namun alhamdulillah kita Masya Allah ngantuk di rebahan bablas, sampai ngaji pun juga bisa tidur insya Allah kan itu. Itu kan nikmat dari Allah, tidur itu dan lain sebagainya. Maka Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, kasih sayang Engkau mencakup segala sesuatu. Semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ini kasih sayang yang umum, jadi bukan kelebihan seseorang. Kalau mendapatkan rezeki banyak, bukan jaminan dia lebih baik, bukan jaminan dia lebih baik. Orang kafir pun ada yang lebih kaya di situ. Maka ini rahmat yang umum Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Belum lagi bagaimana Allah mengatur sistem itu, memang Masya Allah luar biasa. Semua berjalan beriringan, saling membutuhkan, saling melengkapi. Contoh misalnya ada kaya, ada miskin. Ini Allah atur sedemikian rupa agar sang yang kaya pun tidak sombong karena kekayaan dia, yang miskin pun tidak merendahkan diri dia, karena yang miskin butuh kepada yang kaya pun butuh kepada yang, bahkan kebutuhan orang kaya terhadap orang miskin seringkali lebih besar. Jadi jangan sombong. Sekarang orang kaya itu gara-gara apa toh Pak? Sebagian orang kaya karena banyak perusahaannya. Nggih mboten? Lah yang kerja di perusahaan, kalau sama-sama bos, apa mau dia jadi karyawan? Mau ndak? Nggak mau. Maka seringkali orang kaya itu lebih butuh terhadap orang yang di bawahnya. Orang kaya paling kadang-kadang kaya karena banyak tanahnya, berhektar-hektar pertanian. Lah siapa yang kerja di tanah dia, di persawahan dia? Lah kalau sama-sama kaya jadi bosnya, apa mau dia terjun ikut ke sawah, main lumpur-lumpur di situ? Mau ndak Pak? Ndak mau. Maka orang kaya jangan sombong, karena kebutuhan kalian wahai orang-orang kaya terkadang seringkali lebih besar terhadap orang yang miskin di situ. Ini juga rahmatnya Allah mengatur itu semua. Kembali saya katakan, ini rahmat yang umum, yang luar biasa. Kalau kita lebih merenung lagi sambil tidur, merebahkan badan kita akan merasakan Masya Allah. Nikmat yang luar biasa. Kemudian rahmat yang kedua adalah rahmat yang spesial. Rahmat yang Allah berikan khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Inilah nanti akan menjadi perbedaan kita, yang akan menjadi tolak ukur iman kita, yang akan menjadi tolak ukur tingkatan kita di sisi Allah nanti, yaitu mendapatkan rahmat yang khusus. Mungkin terkadang terbesit dalam benak kita, rahmat khusus itu apa, kan itu. Seringkali kita memandang kasih sayang itu ya bentuk-bentuk yang nampak, yang zahir. Kalau disuruh milih antara kaya sama miskin, pilih mana Pak?
Ya milih kaya ya kan itu. Ya enggak apa-apa, boleh. Bukan larangan di situ. Maka kita perlu menyebutkan contoh-contoh apa itu rahmat spesial yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Lah, rahmat spesial, kasih sayang spesial itu bentuknya satu di antaranya diberikan hidayah. Tadi saya katakan Salman Al-Farisi itu untuk mencari iman, mengimani benarnya Islam butuh percobaan, pengalaman berjalan jauh. Cobaan yang tidak gampang. Tadinya dia orang yang paling ganteng, paling baik, pakaian mewah. Dia pun tidak di situ. Maka intinya butuh perjuangan. Lah kita alhamdulillah lahir sudah Islam. Maka ini nikmat yang besar. Setelah Islam pun Allah wa yuthibuhum alaihi, Allah memberikan pahala kepadanya. Kurang apa coba? Sudah kita mendapatkan hidayah Islam, mengenal yang benar, lalu kita mampu melakukan kebenaran, berjalan di atas jalan yang lurus, Allah berikan pahala di situ. Allah berikan pahala. Kalau bukan muslim, dia berjalan di dunia ini meskipun mendapatkan cobaan hidup, ujian, itu semua tidak berpahala, hanya menambah dosa saja. Contoh lain, rahmat yang spesial kata beliau, wa yudafi anhum wa yansuruhum 'alal kafirin, menolong mereka, membantu mereka, melindungi mereka di situ. Saya sudah pernah menyebutkan bahwa malaikat itu banyak. Ada malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk mendampingi manusia. Ada yang malaikat perintahkan untuk mendampingi sampai lahir. Nanti tugasnya mencatat rizkinya, ajalnya, bahagianya. Itu malaikat. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat bersama kita, mencatat amal perbuatan kita. Dan ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga diri kita dari takdir-takdir yang belum takdirnya, dari peristiwa-peristiwa yang belum menjadi takdirnya. Maka seringkali kita rasakan atau kita lihat ada orang kecelakaan, Masya Allah, di jalan tol, mobil sampai remek hancur, orangnya tidak apa-apa di situ. Karena ada malaikat Allah tugaskan menjaga kita dari perkara-perkara yang belum menjadi takdir kita. Mau diapa-apaan pun ya tidak akan malaikat jaga. Tapi kalau sudah takdirnya maka ditinggalkan oleh malaikat tadi. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yarzuquhumul hayatat thayyibah, memberikan kehidupan yang baik kepada mukmin. Wa yubarik lahum fima a'tahum, dan memberikan keberkahan. Lah ini yang seringkali kita lupakan. Orang memandang zahir, tapi seorang mukmin rahmat khusus itu kalau Allah berikan keberkahan. Bukan hanya melihat angka-angka. Kalau kita kan seringkali melihat angka toh Pak. Kalau angkanya besar, ya berarti Masya Allah nikmatnya besar di situ.
Tapi Islam, umat muslim tidak harusnya melihat kepada keberkahan, bukan angka, bukan segala-galanya. Ya meskipun kita butuh angka betul Pak? Ya butuh kan itu. Angka tetap butuh, tapi bukan segala-galanya. Ya kita bisa merasakan bagaimana angka yang besar ternyata nggak berkah. Sakit ini, sakit itu, Allah Maha tahu lah. Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Maka kalau angka kecil namun berkah, dia tidak kekurangan di situ. Mendapatkan angka kecil namun badan pun ringan kita bawa untuk ibadah, sholat, ke majelis ilmu, itu berkah namanya. Tapi kalau angka besar digunakan makan, minum, badan pun berat untuk digunakan ibadah, itu tidak berkah namanya. Ini yang keberkahan itulah rahmat khusus, rahmat spesial yang Allah berikan ke hamba-hambanya yang beriman. Belum lagi nanti diampuni dosa-dosanya. Ketika mendapatkan musibah diberikan pahala atas musibah di situ. Belum lagi nanti dimaafkan di akhirat, Allah ridha kepadanya. Itu semua bentuk-bentuk rahmat spesial. Ya, itu semua bentuk-bentuk rahmatnya Allah yang spesial. Bapak Ibu jamaah rahimaniyallahu wa iyyakum. Setelah kita mengetahui Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dua nama dari nama-nama Allah. Ar-Rahman kasih sayang yang umum, Ar-Rahim kasih sayang yang khusus. Sekarang apa sikap kita? Kan gitu. Apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita menyadari Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim? Apa yang harusnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah kita menyadari betapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, fasilitas-fasilitas yang lengkap dan luar biasa, segala macam kebutuhan ada di situ. Allah permudah di situ. Udara contohnya itu Masya Allah, sekarang kita merasakan nikmatnya. Dulu ketika masa-masa pandemi, orang banyak sesak napas, membutuhkan oksigen, itu kan Masya Allah sampai bingung cari ke sana kemari, nggak ada. Ini bayangan kalau harus bernapas oksigen kita bayar, itu kan Masya Allah. Maka sikap kita apa? Kalau menyadari akan Rahman dan Rahimnya Allah, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maka hendaknya yang pertama kita harus tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus banyak-banyak bersyukur. Manusia yang kecil ini, lemah ini, Allah berikan banyak kemudahan dan kemurahan. Bapak kalau lihat pakai satelit, rumah kita kelihatan enggak Pak dari satelit itu Pak? Enggak kelihatan, wong rumah kita aja enggak kelihatan. Lah mungkin satu kecamatan aja enggak kelihatan kok, kan gitu.
menunjukkan kita sangat kecil. Akan tetapi luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat umum Ar-Rahman maupun Ar-Rahimnya, yang seringkali kita tidak mampu mensyukurinya. Coba Bapak kalau makan nasi ada kerikilnya, mak keletuk, kerasa mboten, Pak? Hah? Makan nasi ada kerikilnya, bisa merasakan tidak? Bisa. Itulah rahmatnya Allah. Lidah kita bisa merasakan mana makanan, mana bukan. Padahal sama-sama kecil, bahkan mungkin kadang warnanya sama. Kan ada juga kerikil yang putih di situ, atau bahkan nasinya juga hitam di situ. Sama, butiran-butiran kecil. Namun masya Allah kita dengan mata nggak kelihatan, makan rasa di situ. Langsung kita buang di situ. Namun seringkali kita bukan bilang alhamdulillah, malah marah-marah. Marahin istrinya, nyuci, masak kok ndak bisa, masih ada batunya kok dimasak. Kan nggak tahu, Pak. Harusnya kena kerikil, alhamdulillah Allah berikan nikmat bisa membedakan mana makanan mana bukan di situ. Bukan malah muring-muring marahin istrinya. Lagian bapak makan dapat kerikil itu setahun berapa kali toh, Pak? Berapa kali? Kan sangat jarang sekali. Nah, maka kalau kita menyadari betapa besar rahmat Allah itu luar biasa, tambah bersyukur. Kita sudah kecil, hina, lemah. Allah tidak butuh manusia yang butuh kepada Allah, namun Allah melimpahkan rahmatnya. Harusnya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat mata kita ini, Pak. Mata ini kan ada dua macam gerakan. Ada gerakan yang otomatis, ada yang memang sesuai keinginan kita. Coba bayangin kalau ini itu gerakannya sesuai yang kita inginkan, harus nunggu perintah kita. Tidak ada gerakan refleks. Pripun niku, Pak? Turu nanti lupa mejemin mata gimana? Kan repot nanti di situ. Tidurnya lupa dia mejemin mata. Tapi ini kan refleks. Ada sesuatu yang mau masuk langsung memejamkan mata di situ. Itu kan luar biasa. Maka tadi yang pertama, kita harus semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan cara meyakini alhamdulillah nikmat rahmat ini dari Allah, lalu menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu wong diberi banyak nikmat oleh Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kok kita malah menggunakannya pada hal-hal yang justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain kita bersyukur kepada Allah karena sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, kita juga harus terdorong untuk segera taubat kalau berdosa. Termotivasi untuk taat kepada Allah, terdorong untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang mendapati musibah, segera kembali kepada Allah.
pasrah kepada Allah. Karena yang menentukan Allah, yang memberi Allah, maka gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap hanya kepada Allah, karena semuanya atas kemudahan dari Allah. Kita yang sudah mendapatkan hidayah Islam, doa kepada Allah agar diberikan istiqomah. Ketika melakukan usaha, bisnis, bekerja, jual beli, gagal, maka ingat kasih sayang Allah luas. Mintalah kepada Allah. Jangan sampai sombong mengandalkan kekuatan kita manusia. Sepinter-pinter manusia itu tidak mampu ngapa-ngapain. Petani sepinter apapun, kalau Allah tidak berkehendak baginya untuk bisa memetik panen dia, ya nggak panen. Dijaga, dirawat, dikasih obat, dirabuk, dibersihkan dari tanaman-tanaman pengganggu, tinggal panen besok Allah turunkan hujan saja bisa hancur di situ. Maka dengan menyadari luasnya rahmat Allah, kita akan semakin tawakal, bergantung hanya kepada Allah, berharap pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sakit pergi ke dokter pun pertama kali, ya Allah ini wasilah, tapi yang menyembuhkan Engkau ya Allah. Itu diantara faedah dan manfaat yang harus bisa kita wujudkan kalau sadar dan memahami nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Demikian Bapak Ibu rahimanallah wa iyyakum, sudah jam 9, maka intinya hari ini mendapat dua pembahasan, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Harapannya tatkala kita membaca dalam Al-Quran apapun menyebut nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka hendaknya kita tunduk, tambah sadar, pasrah, merendahkan diri di hadapan Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk bisa mengenal Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk terus mensyukuri rahmatnya Allah, dan semoga kita mampu untuk bisa istiqomah di dalam menggunakan rahmatnya Allah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.